Abang-abang Jaksel beri tepuk tangan mereka untuk Oza Rangkuti. Kamu bisa bahasa Indonesia sih? Enggak. Tepuk tangan lu untuk Monday Show dari Mr. Ben ya. Gua senang banget bisa tampil di sini. Gue stand up tuh udah hampir tahun ke 7 gue stand up so far. Ini acara yang paling tidak proper. Maksudnya ruangannya sempit dan dokumentasinya juga hanya dengan handphone kumuh dengan tripod yang lo lihat tripodnya Ben itu fix di bawah CP 25 itu harganya kan maksudnya anjing lo tiap minggu jual tiket gocap dan ini kita juga nggak ada gue dijanjiin 20 penonton jadi gue ini ada berapa 1, 2, 3, 4, 15 orang paling ini kan main padel aja gimana kita 2 court pas nih gitu kita main bola lapangan gede nggak cukup loh harus 2-2 gitu ya kan keren banget tapi dan ini bukan hanya sepi ya beberapa wajah kayak gue kenal nih lu siapa nama lu bang Leon lu datang show gue di Jakarta kan Iya. gokil nih Leon ya tepuk tangan dong dia datang ke show gue di Jakarta kalian kemana waktu itu anjing giliran 50.000 datang kan lu bangsa hah Leon gue udah mendoan di belakang kasih ke Leon sini dia dong datang silakan Leon beneran gue udah tempe di belakang silakan ambil ya ini acara jelek yang pernah gue tampil ya maksudnya gue kayak nggak gue nih gue jujur nih ya gue kalau stand up gitu biasanya tuh gue deg-degan banget gitu istri gue tau lah gue kayak waktu pengen stand up fest gitu atau waktu gue pengen special show tuh gue tuh dari seminggu sebelumnya tuh udah nggak bisa tidur udah murung gitu waktu gue pengen tour tuh gue sampai ke psikiater gitu saking gue deg-degannya pengen stand up tuh gue kepikiran banget gitu kan sedangkan acara hari ini gue bahkan hampir lupa gue mau tampil. Gue setidak deg-degan itu. Tadi Ben WhatsApp gue, Cing standby 7.30. Oh iya anjing Monday Show. Gue bilang, orang bilang kayak komika kalau mau tampil nggak deg-degan, berarti menganggap remeh panggung gitu ya kan. Ya ini emang remeh, gimana dong? Mau dianggap apa lagi gitu maksud gue ya kan. Tapi gue ngikutin di YouTube dan gue kaget aslinya ternyata memang banyak Chinese gitu ternyata yang datang ya. Karena gue sama Ben tuh gue tuh sahabat deket banget sama Ben gitu. Maksudnya menurut Ben itu ya. Maksudnya menurut gue biasa aja gitu loh. Karena waktu Ben nikah itu gue best man-nya. Oke? Bukan groomsman ya. Kalau groomsman kan ada 10, lo ngerti kan? Best man-nya cuma 2. Itu Cina lain sama gue gitu. Gue pas diundang kayak, Ben, emang kita seakrab itu gitu maksudnya. Dan itu nikahan Kristen pertama yang BSD. gue datengin gitu ya. Dan gue kayak, anjing orang Kristen nikah ternyata Enggak. nyanyi mulu gitu. Gue dikit-dikit nyanyi gitu. Kayak synchronize, gue bilang acara. Nyari masjid susah tuh kok, bener ya kan. Banyakan Cina di BSD, PIK apalagi. Gue pernah syuting di PIK kan. Gue waktu itu hari Jumat gue nanya kan, Bang, gue nanya ke tukang parkir gitu kan. Karena pribumi di sana tersisa tukang parkir doang. Bener lu ke PIK deh, lu ke PIK deh, lu lihat sendiri men. Gue nanya nih Bang, di sini ada nggak sih tempat sholat Jumat gitu? Karena lu kalau keliling PIK itu jadi gue syuting naik mobil gitu, gue muter-muter PIK, gue nggak ngeliat masjid sama sekali. Jadi gue harus nanya kan, Bang, ada nggak sih tempat sholat Jumat di sini? Oh ada kok Mas, tenang aja gitu. Ini Mas lurus, mentok kiri, bunderan, belok kanan, masuk tol, keluar Cilandak. Ya anjing. Itu mah pulang, gue bilang namanya. Kok kerja apa kalau boleh tahu kok? Kantoran. Sebagai? Manajer. Manajer, oke. Nggak terlalu sukses untuk untuk ukuran Cina. Kalau lu pribumi itu udah well done, tapi untuk lu Cina, lu kayak agama apa kok? Di KTP sih Katolik. Di KTP sih Katolik. Iya. Aslinya? Iya. Ya gitu. Ya ke gereja. Oh, lu nggak percaya Tuhan gitu maksudnya ya? Percaya. Percaya.
Pemilu tapi lu nyoblos siapa kau? Sorry kalau boleh tahu. Enggak, golput. Golput, oh lu udah Tuhan gak milih, presiden gak milih juga. Terima kasih semuanya, gue Zarangkuti. Thank you Monday Show. Oke, Monday Show sebelum bisa. It should be tragic. Langsung saja ini dia penampilan terakhir. Beri tepuk tangan untuk Ben Danio. Halo. Ini ketemu aja. Aduh. Oke. Ya ampun, ternyata gue boleh stand up juga. Selamat malam semuanya. Kayaknya lucu kali ya kalau bagian Oza itu gue upload semua. Soalnya Oza tuh jealous sama gue. Kemarin kita ngobrol. Ben, lu kok nggak pernah kena hate speech sih? Kok lu nggak pernah di-cancel sih? Ya nggak tahu, Za. Gue kan nggak penting-penting amat, nggak kayak lu gitu. Anjay. Ya, gue ngajak Oza jadi best man gue karena kalau jadi MC kita sama-sama tahu kan di Luna Maya kayak gimana. Oke, tepuk tangan buat semua yang udah tampil hari ini dong, boleh? Terima kasih. Terima kasih buat semua yang udah datang dan special thanks buat ada seorang tamu yang buat gue luar biasa kemarin. Beliau berhalangan mau nonton special show gue, tapi hari ini bisa datang. Terima kasih buat Kojo. Tepuk tangan buat Kojo, special thanks. Gue kasih apresiasi spesial buat Kojo karena dia kesini liburan dari Kamboja. Dan entah gimana organnya masih utuh. Jadi reflect, thank you Kojo, keren lu. Itu baru Cina semua. Tapi keluarga lu beneran di Kamboja? Iya. Baik-baik aja kan? Baik. Oke, aman. Oke. Terima kasih juga Oza udah bikin show-nya sold out. Love you brother. Karena minggu lalu gue ngundang ini, ngajak Beler untuk ikut tampil sini. Show-nya nggak sold out. Show-nya kayaknya masih ada sisa 5-6 tiket gitu. Ternyata mensreanya nggak ngaruh-ngaruh amat ya. Gue pikir selesai Netflix itu kayak dipanggil korporat, panggil perusahaan mana gitu, anjing dipanggil Polda kayak. Nggak ada yang spesial dari mensrea, nggak berharap apa-apa. Gue sayang sama anak gue. Anak gue 4 bulan, baru jadi 4 bulan. Tapi kayaknya piara pudel lebih murah ya. Karena gue habis vaksin anak gue, dan ini gue lama-lama percaya bahwa kayaknya Bill Gates tuh ada chipnya gitu. Ada chip Bill Gates-nya di vaksin. Vaksin tuh mahal banget, men. Jadi kejadiannya waktu anak gue masuk 4 bulan, baru masuk 4 bulan 2 hari lalu, dia tuh vaksin ngantri. Depan gue ada kayak keluarga Jawa gitu. Terus vaksin anaknya keluar nangis. Keluarga Sunda gitu pas masuk nangis gitu. Terus pas anak gua masuk, ini udah kayak jokes di internet nggak sih, kayak keluarga Cina, Jawa, Sunda gitu. tapi pas keluar anak gua nggak nangis gitu, biasa aja, dan gua langsung ego gua naik kan, bagus, Cina harus kuat gitu. Hidup di Indonesia. Gua pergi ke kasir, bayar vaksin 4 juta, gua yang nangis. Lu tau nggak, 4 juta lu bisa dapat pudel ras murni dan sudah divaksin. Dan waktu selesai vaksin tuh kayak ada keluarga lain gitu yang datang, terus anaknya udah agak gede gitu, mungkin 2-3 tahun, sudah bisa ngomong, udah bisa ngoceh-ngoceh. Anaknya, ini bertiga nih, bapak, ibu sama anak. Anaknya tuh udah nangis-nangis, kayak aku nggak mau divaksin. Dan mamanya, udah kamu harus divaksin buat kesehatan kamu. Ini buat kesehatan kamu. Papa kamu tuh udah berjuang biar kamu bisa divaksin. Dan bapaknya tuh diam aja. Dan gue tuh ngeliat dari jauh, I feel you bro. Kayaknya ini yang bikin Bill Gates kaya. Kayak beneran vaksin ternyata semahal itu. Lu ada yang tahu nggak Bill Gates sekarang ngapain? Gak ada yang bisa jelasin. Sekarang kan orang kaya tuh yang rame cuma Mark Zuckerberg. Dia punya Instagram. Elon Musk, dia bikin roket lah, dia kerja sama Donald Trump apa. Mark Zuckerberg, siapa namanya? Bill Gates, apa? Lu bisa jelasin nggak dia ngapain? Itu jualan chip itu bener, teman-teman. Jualan chip bener. Gua rasa ini karma karena kita semua dulu pakai Windows bajakan. Bill Gates. Gue lagi stres banget beberapa bulan terakhir ini.
beberapa minggu terakhir sih berat gue naik banget, anjing gue jadi gemuk banget, bener-bener kayak babi gitu. Tapi bedanya mental gue sekarang lebih tangguh karena sekarang gue segemuk-gemuknya gini tuh ketawa ngelihat kelakuannya Stephen Wongso. Dia kan ngomong katanya Cina katanya orang gemuk tuh anjing, Lu gemuk lu tersinggung nggak digituin? Nggak nonton. Nih gue kasih tahu sekarang. Jadi ada Cina Surabaya nih. Dia bikin konten orang gemuk tuh anjing semua. Udah gitu doang kontennya. Gua ketawa ngeliat itu karena ini orang ketahuan nggak pernah piara anjing. Kalau lu pernah piara anjing yang benar-benar disayang, mereka tuh picky sama makanan. Dan kalau gue bisa jadi anjing, gue mending jadi anjing. Enak jadi anjing tuh di rumah bisa jilat biji sendiri. Ngapain gue cari pacar, cari nikah kayak respect. Gue ngeliat Stephen Wongso ternyata tuh campaign ujungnya. Jadi dia bikin sekumpulan konten kayak orang makan martabak tuh, penjual martabak tuh berdosa semua, penjual martabak tuh jahat semua. Kayak gue setuju penjual martabak emang banyak yang jahat, iya kan? Karena memang jualnya gula, jual ini, dan bahkan ada yang mengganggu MK kayak ya kan, menjual martabak tuh lucu. Gue nggak Stephen Wongso kayak diterusin ini beneran campaign. Oh ternyata beneran campaign. Dia tuh jadi brand ambassador produk protein gitu, whey protein gitu. Lo ngeliatin kan, dia ngikutin, dan serangannya nggak selesai tuh. Orang tuh nggak kayak wah ternyata dia wah kita kena deh. Kayak dulu kan orang senang di prank, ini pada sebel sama si Cina Surabaya satu ini. Dan gue tuh pengen track Stephen Wongso semangat, kartu as terakhir udah dipakai masalahnya. 2 kalimat. Lalu berikutnya kita bahas. Ya gue udah tambah gemuk, udah nggak sehat ini, udah benar-benar tahap nggak sehat. Kayak gue tuh justru mencari orang-orang seperti Stephen Wongso buat ngata-ngatain gue. Maksudnya kalau cuma Cina yang ngatain mah nggak berasa, men. Mesti pribumi seperti anda gitu. Seperti Oza gitu ngatain nggak apa-apa. Kayaknya biar mental gue, karena kan sekarang udah nggak boleh katanya fat shaming, nggak baik gitu. Gue dulu SMA, sekarang berat gue ini, sekarang tinggi badan gue 175, berat 106. Waktu SMA, tinggi gue tuh 140 kayaknya. Nggak tahu pas kuliah tiba-tiba kan jebret. 140 tingginya, tapi berat gue 120 kilo. Jadi pas SMA gue tuh segembrot-gembrotnya gitu. Lu bayangin penderitaan gue dulu. Gue Cina gemuk SMA di sekolah negeri. Lu tahu nggak anak sekolah negeri itu, di sekolah negeri yang ngebully lu tuh bukan cuma murid, gurunya ikutan ngebully. Ya ada hari berlalu tanpa panggilan Cun Patkai. Kayak gue tuh pernah nggak masuk sekolah, ya bener-bener lagi demam, lagi di opname lagi demam. Dan anak-anak tuh nanya, Pak, si Ben kemana? Lagi nyari kitab suci. Gue butuh bullying kayak gitu, kayak ini bagus buat ini. Mau diet apa sekarang? Sekarang terlalu banyak alternatif gitu. Ada intermittent, ada water fasting, ada fasting jadi menteri keuangan, ada macam-macam. Agak delay tuh nggak apa-apa. Respect gue sama Wongso. Gue selalu respect sama orang-orang yang bisa mengolah kebencian jadi traffic. Karena mereka tuh Stephen Wongso tuh bukan konten kreator baru. Dia tuh udah lama, dia tahu cara narik atensi, tahu cara bikin traffic, tahu cara bikin orang marah tuh bikin orang senang gitu. Gue selalu respect sama orang-orang kayak gitu. Termasuk Stephen Wongso, Big Mo. Ada yang bisa jelasin nggak Big Mo tuh kerjanya ngapain sih? Nggak ada yang bisa jelasin kan? Gue tuh pernah orang kan pada sebel, oh Big Mo anak koruptor gitu. Ya kenapa anak koruptor kaya? Harusnya kaya ya. Dia bilang ngakunya miskin, tapi gue nggak gitu tau. Gue tuh pernah ngonten sama Big Mo, sama Oza, sama Apos. Gue ngobrol sebelum acara sama si Big Mo, dan setelah ngobrol orangnya asik. Padahal kontennya gue disuruh ngerosting dia gitu. Gue Oza sama Apos disuruh ngerosting Big Mo. Dan jadi posisinya Big Mo di sini, gue di sini, Oza di sini, dan Apos di pojok. Nah, di antara kita berempat, kita sama-sama setuju lah, Apos tuh kan yang paling kurang bersih ya, kayak. Apos tuh lucu, tapi memang dibanding kita berempat tuh, ya mohon maaf gitu.
Jadi kayak gua sama Oza gitu, kayak nganter, oh Big Mo, apa. Si Apos tuh ya gaya-gayanya anak BKT gitu, lu katanya diceng-cengin, lu cemen, lu kayaknya gue pengen ngebully yang ini aja deh. Gue tuh suka orang-orang bisa kayak gitu. Termasuk ini. Lu ngeliat case-nya ini, Doni Salmanan. Doni Salmanan tuh influencer yang cuci duit berapa triliun gitu. Dia pernah nyawer Reza Arab 1M. Habis itu, oh ternyata ini pencucian uang, Reza Arab mesti balikin duit dan sebagainya. Dia keluar dari penjara, terus bikin membership YouTube. Ada dapat ribuan member gitu. Satu membernya 30.000. Jadi kalau dihitung kasar sekitar 200 juta. Bayangin, lu habis dapat cuci duit ratusan miliar, triliunan, keluar duit, bikin subscription, dapat 200 juta. Gue respect sama orang-orang kayak Doni Salmanan. Karena lu kalau jadi kriminal jangan setengah-setengah. Jangan kayak maling helmnya Rispo. Lu lihat kasus itu. Helmnya Rispo dimaling di Tangerang. Dan Rispo ngelapor ke siapa? Ke Rispo. Mirip banget kok. Itu kalau dibikin sitcom nggak ada yang percaya kok bisa mirip. Keren. Dan terakhir dari gua, ini obsesi Go Green tuh mulai Go Green tuh kan masih bisa dibilang debatable lah. Go Green soal, oh ternyata ini akal-akalan jualan EV, jualan lingkungan gitu, Go Green. Akhirnya terbukti harga plastik naik karena ada perang di minyak, perang di Timur Tengah gitu. Jadi suplai minyak, ternyata plastik tuh terbuat dari minyak tuh. Jadi hidup kita nggak bisa lepas 100% dari plastik gitu. Dan ini jadi perdebatannya, harga plastik naik ini bakal gimana. Dan ya nggak gimana-gimana, namanya perang. Yang kasihan tuh paling ya mayat-mayatnya itu kan, kayak mereka dibom, dihancurin itu badannya terburai-burai. Habis itu kayak plastik gitu diambil, ini pakai plastiknya kan biasa satu bin bag gitu, akhirnya mesti kecil-kecil, bisa-bisa. Kayak lu ke warteg gitu, kayak ini, ya kan, ini paha, ini dada. Iya gak sih? Tapi kayak gaya-gayaan Go Green ini bullshit dari dulu bullshit. Karena yang selalu dijadiin korban itu rakyat kecil. Akal-akalan Go Green tuh nggak make sense. Karena gini, plastik aja tuh, lu pernah punya keluarga Cina nggak sih? Lu tahu nggak sih orang Cina kalau lu beli GoFood, kalau lu beli GoFood, nih Cina udah ngerti maksud gua. Lu beli GoFood kan dikasih zip tie tuh, cable ties gitu. Nah, gua nanya sama lu cable ties-nya, lu gunting atau robek semuanya? Robek semuanya, bukan Cina berarti. Kalau Cina pasti digunting, plastiknya disimpan bisa dipakai lagi. Karena semua orang Cina yang benar-benar perhitungan di rumahnya itu pasti ada plastik, isinya plastik. Kalau sekarang kan lebih Go Green, jadi tote bag isinya tote bag. Ya kan gitu-gitu doang. Gue itu bullshit, tau nggak akal-akalan gitu. Ternyata ini dari 2000 kalau nggak salah ya, sekitar 2016-2017 ada aturan katanya, oh sekarang minimarket, supermarket nggak boleh lagi pakai plastik, pakai tote bag lebih Go Green, pakai tote bag Go Green. Kenapa? Plastik bahaya, merusak limbah lingkungan. Anjing, yang limbah lingkungan tuh bukan gue yang mau beli Indomie sama kangkung. Ya, yang mesti ditegur kan perusahaan tambang, perusahaan sawit. Kenapa gue yang jadi korban, anjing? Ya nggak sih? Dan dari dulu, orang rakyat kecil tuh memang yang udah paling peduli, paling Go Green gitu. Contohnya siapa? Contohnya abang-abang penjual gorengan. Lu lihat baik-baik. Orang sering komplain, oh abang-abang gorengan, plastiknya ikut digoreng, botol plastik ikut digoreng. Itu bentuk kepedulian lingkungan. Itu aja dari gua, terima kasih sudah menyaksikan show-nya. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan bersama Popon Kerok. Tolong dibeli tiketnya, baru laku 4 tiket. Mending bikin di grup WhatsApp sih aja. Oke.